cuma nanya baik kan. Kemudian juga ada wartawan BC itu bukan broadcast tapi wartawan banyak situ. Subscribe kita sama Yana Family Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Henry Nusa. Channel yang membahas tentang seputaran wartawan, media, berita, hiburan dan seni. Dan jangan lupa di like, share, komen, and subscribe. Ketuk juga tanda loncengnya. Oke, baiklah. Hari ini kita akan membahas apa ya? Ya, hari ini kita akan membahas tentang wartawan tentunya ya. Kita membahas dunia wartawan. Ya, topi saya miring-miring. Ini lagi saya pamer topi atau bicarakan wartawan sih. Baiklah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis wartawan. Jenis wartawan yang ada di Jambi. Nah, jadi kita lebih perkecil ya, perkecil. Kalau jenis wartawan secara nasional itu ada WTS ya. WTS itu wartawan tanpa surat kabar ya, namanya juga seperti wartawan bodrek lah ya, begitu ya. Kemudian juga ada saya pernah dapat juga nama baru misalkan atau nama sesuatu yang berbeda yaitu Romla ya. Romla itu rombongan liar mungkin ya, atau Romli lah ya, lebih enaknya ngomongnya Romli mungkin. Nah, bagaimana dengan di Jambi? Kalau di Jambi itu ada jenis-jenis wartawan juga gitu ya. Kalau saya menyebutnya ada wartawan Doraemon ya. Wartawan Doraemon itu wartawan serba bisa. Dia punya pintu kemana saja gitu. Semua jenis liputan dia bisa. Wah, itu luar biasa, itu wartawan yang luar biasa. Dalam arti dia betul-betul menikmati pekerjaan dan profesinya, dan dia mempelajari semuanya. Kenapa ya? Karena saya juga merasakan dan mengalaminya ya. Ketika saya hanya berbicara tentang ekonomi, saya memberitakan tentang ekonomi, atau saya menulis tentang ekonomi saja, tapi faktanya juga banyak yang bertanya tentang hukum gitu ya. Saya bingung nih menjawabnya seperti apa gitu ya. Saat kita berada di posisi yang khusus untuk bicara hukum, ternyata ada yang bertanya dengan kita, seorang wartawan dan jurnalis itu bertanya tentang olahraga. Kadang-kadang kan begitu ya, masyarakat begitu. Jadi karena wartawan atau jurnalis itu dianggap mungkin sebagian besar masyarakat adalah pihak atau seseorang yang serba tahu gitu ya, serba bisa. Maka saya sebut adalah wartawan Doraemon. Nah, wartawan Doraemon ini banyak ya, banyak. Tapi juga ada wartawan yang berbeda gitu ya. Apa itu wartawan yang berbeda? Wartawan berbeda itu kalau saya menyebutnya ada wartawan CNB, wartawan cuma nanyo be gitu ya. Cuma hanya nanya ya, hanya bertanya. Jadi beritanya tidak ada. Berita tidak ada. Benar tidak? Nah, kalau Anda merasa tersinggung, tidak perlu lah ya. Tidak perlu tersinggung ya. Jadi pekerjaan wartawan itu adalah menulis, kemudian selaku kontrol sosial, sebagai fungsinya selaku edukasi, fungsinya selaku pemberi informasi. Tentunya seorang wartawan juga tidak boleh dong anti kritik ya. Ini sebenarnya bukan kritikan ya, ini guyonan saja. Jadi buat kopi gitu ya, sambil minum, kita tertawa senyum-senyum. Kalau Anda merasa bagian dari itu, di bawah senyum deh gitu ya. Mudah-mudahan besok-besok tidak terlalu terlihat lah ya wartawan cuma nanyo bae itu kan. Kemudian juga ada wartawan BC. BC itu bukan broadcast ya, tapi wartawan banyak cita. Banyak cita gitu ya. Banyak ceritanya, cerita saja ya, atau punya informasi begini. Beritanya tidak ada. Jadi ketika dicek apakah dia menulis apa yang dia ceritakan, tidak juga. Nah, itu wartawan banyak cita ya. Jangan banyak cita lah. Buktikan gitu ya. Ditulis gitu ya. Kenapa kerjaannya menulis bukan bercerita ya. Atau kita sebut wartawan tukang dongeng lah ya. Dongeng aja gitu ya. Beritanya tidak ada gitu. Nulisnya di mana? Ya mirip-mirip. Kalau saya sih tidak ingin menyebutnya WTS ya, wartawan tanpa surat kabar. Terkadang dia memang wartawan dan dia
memiliki atau bekerja di perusahaan pers, tapi dia cerita aja, beritanya nggak ada. Kemudian ada wartawan yang wartawan abadi. Ya, ini sebenarnya penamaan ini sudah sangat lama. Jadi abadi itu sebuah hotel besar yang ada di Kota Jambi, letaknya di kawasan Pasar Kota Jambi. Ya. Nah, kenapa akhirnya diklaim disebut sebagai wartawan abadi? Karena dia nongkrongnya selalu di dekat hotel abadi, gitu. Nongkrong di situ saja ya. Jadi apapun ceritanya nongkrongnya di hotel abadi. Nah, dalam perkembangannya gitu, ya ada wartawan memang hobinya nongkrongnya di hotel saja, banyak hotel gitu ya. Ya akhirnya tetap disebut dengan wartawan abadi. Kemudian juga ada wartawan apa ya? Selain wartawan abadi. Nah, kalau di wilayah Kota Jambi ada sebutan wartawan anggrek gitu ya. Jadi hobi ngumpulnya di anggrek ya, Taman Anggrek. Kemudian ada wartawan Kejati, hobi ngumpulnya di kawasan Kejati. Di sebelah itu ada tempat nongkrong ya, ada tempat area berjualan gitu ya. Nah, kalau wartawan Kejati itu di masa saya itu ada sebutan begini ya. Wartawan Kejati itu seperti apa ya? Mungkin kalau dibilang tingkatan senior bisa saja ya gitu ya. Bisa saja seperti itu. Nah, namun gitu ya, ada juga wartawan anggrek yang katanya di sana lebih banyak golongan muda. Tapi tidak juga gitu ya. Ada juga wartawan-wartawan senior juga duduk di Taman Anggrek ya. Apa salahnya kan? Masa ya para senior itu tidak boleh duduk bersama anak muda? Iya kan? Nah, itu selain itu ada wartawan workshop ya. Wartawan workshop ini sebenarnya hampir mirip ya dengan wartawan abadi tadi. Cuman bedanya kalau wartawan abadi dia hanya di hotel, misalkan nongkrong di hotel ini, nongkrong di hotel itu gitu ya. Jadi nongkrong di hotel itu. Nah, kalau wartawan workshop atau wartawan pelatihan itu ya kalau di hotel itu ada 5 ya 5 dia datangin. Jangan tersinggung ya Bang ya kalau Abang merasa bagian dari itu. Ya apa ya, kalau saya pikir sah-sah saja gitu ya. Karena apa? Karena seorang media itu, jadi rekan-rekan yang tidak berada di dunia wartawan atau jurnalis, ini kenapa jadi gelap gitu ya? Pencahayaan saya gelap juga. Saya putar lagi juga gelap ya. Baiklah, kita lanjut. Terang. Jadi apa ya? Punya cara dan punya ciri gitu ya. Pekerjaan seorang wartawan jurnalis, karena apapun di dunia ini bisa menjadi berita gitu ya. Apapun di dunia ini bisa ditulis, apapun di dunia ini bisa disampaikan kepada masyarakat, apapun itu, tinggal mungkin cara penyajian manfaatnya. Tapi yang jelas saya berharap apa ya, label-label dan jenis-jenis tadi itu tidak menjadikan bahwasanya wartawan atau jurnalis itu disamaratakan ya. Semuanya punya ciri dan punya cara gitu ya. Semuanya punya bentuk dan punya gaya gitu ya. Kalau selain wartawan-wartawan tadi mungkin kalau secara santer didengar secara umum di Indonesia WTS ya, wartawan tanpa surat kabar. Tapi kalau tadi yang bicara di Jambi, jadi itu tadi ya, kalau di Jambi itu ya ada wartawan Doraemon, ada wartawan CNB cuman Anyo Bae, ada wartawan BC bukan broadcast ya, banyak cita, kemudian ada wartawan abadi, ada wartawan anggrek, ada wartawan Kejati gitu ya. Ada dua lagi ini saya yakin juga di tempat lain juga ada ya. Ada wartawan jalanan, kalau saya menyebutnya wartawan jalanan, diri saya wartawan jalanan ya, cuma keliling-keliling tidak jelas gitu ya. Kemudian ada wartawan istana. Wartawan istana itu wartawan yang berada di sebelah penguasa ya. Di sini bukan dia menjilat penguasa ya, tapi dalam arti memang dia ditugaskan oleh perusahaannya atau kantornya untuk selalu meliput kegiatan-kegiatan pimpinan daerah, misalkan gubernur dan bupati ya. Di sini ini semacam kerjasama dalam hal publikasi gitu ya, dalam hal publikasi, atau sekarang itu di Kominfo ya, Diskominfo. Nah, jadi itu rekan-rekan ya. Selain itu kalau yang secara luas gitu ya, ada wartawan
banyak ya, ada wartawan perang, ada wartawan olahraga, wartawan pendidikan, wartawan kebudayaan, wartawan seni, wartawan wisata gitu ya, ada wartawan politik, wartawan migas ya, ekonomi dan bisnis. Banyak ya, banyak itu pada umumnya, karena itu berdasarkan pos. Ada wartawan hukum dan kriminal, itu adalah pos penempatan dari perusahaannya gitu ya. Jadi bukan berarti dia bekerja untuk instansi itu, tidak, tapi dia ditempatkan oleh perusahaannya. Ini ngapa kembali gelap lagi ya? Oh, mungkin memang cuacanya ya tadi terang kemudian gelap gitu ya. Cuacanya seperti itu. Nah, jadi saya dekatin sedikit ya wajah hitam saya biar terlihat. Oke, itu saja. Dan kemudian rekan-rekan, ayo kita berkomunikasi gitu ya. Tinggalkan di pesan atau di komentar. Silahkan, mungkin ada pertanyaan mungkin tentang terkait wartawan, siapa saja yang menonton postingan ini. Sesuatu yang ingin dipertanyakan, kita akan bahas nanti ya di channel ini, di channel Henry Nusa ya, channel yang berbicara tentang seputaran wartawan, media, berita, hiburan dan seni gitu. Tentunya jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Ketuk tanda loncengnya ya. Jadi apa yang kita bahas, mari kita bahas. Saya akan cari sumber-sumbernya, referensi-referensi selagi bisa saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, saya tentunya nanti saya yakin insya Allah ada jawabannya ya. Saya akan undang senior-senior saya untuk menjawabnya begitu. Tapi yang jelas saya berharap siapapun itu gitu ya. Jadi rekan-rekan wartawan yang bekerja menjalankan profesinya dan jurnalis yang menjalankan profesinya, mereka pasti memperkaya dirinya. Dan apapun labelan mata di masyarakat, bagi kami seorang wartawan atau jurnalis itu, kami tetap dengan satu tujuan selaku fungsinya sebagai edukasi, sebagai informasi, kemudian juga sebagai sarana ekonomi dan bisnis. Kemudian itu intinya ya, dan yang paling utama adalah kontrol sosial. Kami akan satu tujuan ke sana gitu ya. Karena bukankah dalam 9 elemen jurnalistik itu, jurnalis itu salah satunya adalah bicara kebenaran, dan itu memang utuh untuk masyarakat gitu ya. Jadi ya mohonlah kalau yang cuma setengah hati jauh-jauh lah ya. Jauh-jauh kalau setengah hati di dunia jurnalis, jauh-jauh lah, karena banyak jurnalis dan wartawan itu mereka saat ini sedang bertarung tidak hanya bertarung untuk hidupnya, bertarung untuk masyarakat luas selaku pilar keempat di dalam menjaga demokrasi, tapi juga bertarung memperbaiki dirinya dan membersihkan dirinya dari para oknum-oknum yang pada akhirnya menjadi parasit dalam dunia media. Oke, oknum yang hanya sebagai parasit di dalam dunia wartawan atau jurnalis. Saya pelan-pelan aja ngomong, nanti Anda tersinggung. Oke, baiklah, terima kasih dan semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata saya, dan salam santun untuk para senior saya dan untuk rekan-rekan. Teruslah menjaga kemerdekaan pers, tapi ingat, menjaga kemerdekaan pers jangan sampai menjadi kebablasan pers. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.